Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Agung Nur Iman yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kehidupan. Allah lengkapi kita dengan nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani. Kemudian nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat persaudaraan. Sehingga kita telah dapat hadir bersama-sama di masjid ini untuk sebentar lagi melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, sebagai dasar tausiah kita zuhur ini adalah surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah menjaga ketaatan, menjaga akidah dan imannya kepada Allah. Betapapun banyak godaan dalam hidup ini, tetap istiqomah dalam ibadah. Lalu kata Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Nanti ketika dia akan menghadapi kematian, di saat kita menghadapi sakratul maut, ada 3 bisikan malaikat yang akan kita dengarkan. Pertama katakan alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian, dihibur kita. Yang kedua wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Yang ketiga disampaikan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, saat inilah kamu harus gembira, bersenang hati, berbahagia. Kenapa? Karena Allah sudah pastikan surga nanti tempatmu. Itulah kelebihan orang yang istiqomah dalam ibadah. Ketika kita akan menghembuskan napas terakhir, di saat kita dalam keadaan sakratul maut, saat itulah kita akan mendapatkan informasi malaikat atas perintah Allah bahwa kita sudah pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya, apa kunci istiqomah itu dalam ibadah yang harus kita lakukan saat ini supaya hidup kita berakhir dengan husnul khotimah atau mendapatkan bisikan informasi bahwa kita sudah dapat kepastian masuk surga Allah? Yang pertama, kunci istiqomah dalam ibadah itu adalah kita luruskan niat kita beribadah karena Allah. Jangan sampai ada sedikit pun di hati kita niat lain dalam beribadah. Semata-matanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kamu beribadah, kata Allah, kecuali dengan ikhlas, murni hanya karena Allah. Rasul juga katakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat kita. Nah, inilah yang kita luruskan niat kita. Jangan sampai ada sedikit pun tercampur dengan yang lain atau ria.
Yang kedua, kunci istiqomah dan ibadah itu supaya nanti kita berakhir dengan kebaikan, mendapat bisikan malaikat, mendapat kepastian kita balasan surga yang kita peroleh adalah meneladani Rasul dalam ibadah. Rasul sebagai contoh kita dalam melakukan ibadah. Ittiba'ur Rasul, ikuti Rasul. Contoh sholat yang kita katakan hari ini, alhamdulillah ini sudah menurut contoh Rasulullah. Karena Rasul katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Rasul, sebagaimana kamu ketahui aku sholat. Kita lihat Bapak Ibu dalam hadis, sholat Rasul ada 3 ketentuan. Pertama, di awal waktu. Yang kedua, tempatnya di masjid. Yang ketiga, dikerjakan secara berjamaah. Alhamdulillah, mari ini kita pertahankan. Itu kunci kedua untuk istiqomah dan ibadah. Jangan pada kita ibadah tanpa mengikuti apa yang lakukan Rasulullah. Karena Rasulullah orang yang betul-betul sudah mendapat jaminan Allah, ibadahnya diterima. Yang ketiga, kita mulai dari yang sedikit, ya, tapi berkesinambungan. Nah, supaya kita istiqomah ibadah, tidak usah banyak-banyak. Contoh, kita baca Quran agak 3 halaman sehari halan, tapi rutin. Ketimbang dipaksakan baca 1 juz 1 hari, besok perai tidak baca Quran lagi, itu tidak istiqomah namanya. Orang yang istiqomah walaupun sedikit tapi berkesinambungan, itu yang dikatakan Rasulullah, amalan yang dicintai Allah, walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Rutinkanlah puasa Senin Kamis, rutinkan setiap hari baca Al-Quran, infak sedekah, perbanyak istighfar, ya. Itu yang kita coba rutinkan. Nah, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mampu beribadah dengan istiqomah. Yang keempat, bersahabat dengan orang-orang soleh. Nah, ada orang taat, karena teman menentukan. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, kita akan jadi orang soleh pula. Kenapa? Ketika kita ada lalai, dia akan ingatkan kita. Ketika kita tersalah, dia akan, ya, nasihati kita. Nah, siapa itu orang soleh? Allah sudah katakan kriteria orang soleh itu dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114, ada 6 ciri-cirinya. Nah, 6 ciri-ciri harus ada pada diri kita, pada keluarga kita. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Pertama, orang soleh itu dan jujur. Maka teman kita lah orang-orang yang jujur, bukan orang pembohong, bukan pendusta. Yang kedua, yatluna ayatillah ana al-laili, setiap malam baca Quran. Kenapa kita baca Quran? Karena akan sumber hidayah, sumber petunjuk. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau dibaca Al-Quran, dapat pahala, jadi obat hati kita, mendapat rahmat, ya. Itu benarnya. Nah, maka kalau ada anak kita mau bikin PR, tugas sekolah, segala macam, suruh dia dulu baca Al-Quran terlebih dahulu. Rutinkan. Itu tanda orang soleh kedua. Yang ketiga, wahum yasjudun, perbanyak sujud kepada Allah. Kalau sujud yang wajib saja Bapak Ibu, itu kan hanya 34 kali. Sebab salat kita kan yang wajib itu 17 rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud, 17 kali 2 34. Nah, itu kamu sedikit. Maka tambah dengan sujud sholat sunat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib, sholat sunat duha, tahajud, dan sholat sunat lain. Nah, itu. Nah, bertemanlah dengan orang seperti itu. Ketika kita tidur, lalu kita diingatkan bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud. Ketika Senin Kamis kita diingatkan untuk puasa Senin Kamis, puasa Yaumuddin. Nah, itu gunanya orang soleh. Kemudian lagi, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang soleh itu kata Allah, dia mantap imannya kepada Allah dan hari akhir. Artinya dimanapun dia berada, dia yakin ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang melihat, ada petugas Allah yang mencatat perbuatan kita. Itu diyakini, dan dia yakin bahwa nanti akhirat ada hari pertanggungjawaban, yaumul hisab. Tapi kalau tidak orang soleh, teman kita Bapak Ibu,
Ketika tidak ada orang lain, ini kesempatan. Lalu tentu besok ada peluang. Maka dia memanfaatkan kesempatan itu melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan. Tidak yakin dia bahwa ada yang mengawasi, tidak yakin dia bahwa ada yang tukang catat. Tapi kalau orang yang soleh teman kita akan dia ingatkan, ingat ada malaikat atid yang mencatat kerjasama kita. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh itu kata Allah, dia selalu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang lain perbuatan yang mungkar. Yang keenam, wa yusari'una fil khairat, segera berbuat baik. Nah, berbuat baik itu 3 yang harus kita segerakan. Pertama, berbuat baik kepada diri sendiri, ibda' bin nafsik. Yang kedua, berbuat baik kepada keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, berbuat baik kepada masyarakat atau orang banyak. Nah, inilah bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Itulah ciri orang soleh. Maka berteman dengan orang seperti itu. Kemudian kunci istiqomah dalam ibadah itu adalah kita mengingat kematian, sadar bahwa hidup akan berakhir dari kematian. Maka Rasul katakan hadis yang sangat pendek tapi sangat dalam, artinya wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah peristiwa kematian itu menjadi pelajaran bagi kata Rasul. Apa pelajarannya? Di saat kita ikut menjalankan jenazah, ikut memandikan, mengapani, menyolatkan dan bahkan mengantarkan kuburan, sadar kita juga akan seperti itu. Nah, sehingga kita akan istiqomah dalam ketaatan. Ibadah kita tidak ibadah musiman. Datang Ramadan rajin ke masjid, Ramadan berakhir tidak lagi kerana seperti itu. Istiqomah, karena kita sadar kematian pasti akan datang. Kapan? Kita tidak tahu. Yang jelas Allah sudah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti menghadapi kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan walaupun besar. Itulah cara untuk kita istiqomah ibadah, ingat kematian. Terakhir, yang ketujuh, kunci istiqomah dalam ibadah itu adalah kita sabar dan selalu bersyukur kepada Allah. Sabar bahwa hidup ini adalah ujian, cobaan Allah. Sabar menghadapinya. Syukur ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur. Maka sikap orang beriman, bersyukur dapat nikmat, sabar dapat cobaan. Nah, mudah-mudahan dengan 7 macam ini insya Allah kita akan mampu istiqomah dalam ibadah. Ketika kita istiqomah dalam ibadah, maka apa yang Allah janjikan di ayat 30 surah Fussilat tadi, kita di saat akan menghembuskan nafas terakhir sudah dapat kepastian surga nanti balasan yang akan kita terima. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.